Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar katsir, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaka wa'dah wa nasara abdah wa azza jundahu wa hadama al-ahzab wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahu-d-din walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bih wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ada sebuah makna mengapa Allah menciptakan kehidupan ini. Orang-orang yang tidak menemukan untuk apa dia hidup, mengapa dia diciptakan, dan mau kemana dia akan pergi. Sebuah pertanyaan yang sebenarnya ini didorong oleh sebuah kecerdasan yang ada di dalam otak kita. Para nabi dan rasul sebelum diangkat menjadi rasul, menjadi manusia pilihan Allah, mereka mencari makna tertinggi kehidupan. Nabi Ibrahim mencari. Saya coba sampaikan nabi-nabi ulul azmi. Nabi Ibrahim mencari ketika diabadikan di dalam Al-Quran. Allah menyampaikan, Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, bagaimanakah engkau akan menghidupkan orang-orang yang telah mati? Allah mengatakan di dalam Al-Quran, awalum tu'min, apakah engkau tidak yakin Ibrahim? Qala bala, aku yakin, tapi supaya keyakinan itu menghujam ke dalam hatiku. Allah perintahkan di dalam ayat Al-Quran, diabadikan di dalam ayat Al-Quran, Nabi Ibrahim mengambil burung dan dicincang-cincang. Kemudian potongan-potongan burung itu ditempatkan di tempat-tempat yang berbeda. Kemudian Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk memanggilnya. Kemudian burung itu hidup kembali. Itulah keyakinan yang didapatkan oleh Nabi Ibrahim. Bagaimana mudahnya Allah akan menghidupkan orang-orang yang telah mati, yang menjadi tulang belulang. Hal yang sama dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa meminta kepada Allah, bagaimana ketika di Gunung Tursina Nabi Musa meminta kepada Allah, zatnya Allah ditunjukkan. Wa hal ataka hadisul Musa ija'al naran faqala li ahlihim kusu inni anastu naran la atikum minha biqabasin aw azidu ala naril huda.
Sudah sampaikah kepadamu kisah Musa? Ketika dia melihat api, dia berkata kepada keluarganya, "Amkusu, tinggallah kamu di sini. Aku melihat api. Aku akan membawanya kepadamu, atau aku akan mendapatkan petunjuk di sana." Falamma ataha, ketika Nabi Musa sampai di sana, Allah berkata, "Inni ana Rabbi, fahlaqna alaika, innaka bil wadi muqaddas tuwa, araftartuka pastami lima yuha." Sesungguhnya aku ini Tuhanmu Musa. Tanggalkan alas kakimu, terompahmu. Engkau berada di lembah suci muqaddas tuwa. Aku memilihmu, maka dengarkan apa yang kuperintahkan. Di ayat lain, Allah menyatakan, lihat gunung Tursina itu Musa. Apabila gunung Tursina itu tetap di tempatnya sebagaimana sedia kala, engkau akan mampu melihatku. Ketika Allah menunjukkan kekuasaannya, gunung Tursina, yang bukan gunung berapi seketika hancur, Nabi Musa jatuh pingsan. Ketika dia sadar kembali, dia mengatakan, "Ana tubtu ilaika, ana awalul mu'minin." Aku bertobat ya Allah, dan aku adalah orang yang pertama yakin beriman padamu. Keyakinan ini yang membuat Nabi Musa kuat melawan Firaun. Kita bukan umat Nabi Ibrahim alaihissalam yang akan menyaksikan burung-burung apabila kita potong-potong, kemudian kita minta kepada Allah untuk dihidupkan. Kita bukan umat Nabi Musa alaihissalam yang meminta kepada Allah untuk ditunjukkan zatnya, kemudian Allah menunjukkan kekuasaannya, gunung hancur seketika. Kita umat Nabi Muhammad SAW. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika bisnisnya berkembang, namanya menjadi buah bibir orang-orang di Jazirah, Mekah dan sekitarnya, bahkan ke mancanegara. Nabi Muhammad sering menyendiri di Jabal Nur di Gua Hira. Menyendiri, berpikir, mencari makna tertinggi kehidupan. Untuk apakah hidup? Siapakah Tuhan Raja Langit dan Bumi itu? Siapakah diri kita? Dan untuk apa kita diciptakan? Menjadi seorang laki-laki dan menjadi seorang wanita. Di malam 17 Ramadan, maka datang malaikat Jibril memberikan jawaban, surah Al-Alaq turun. Iqra Muhammad. Nabi Muhammad menggigil ketakutan. Seorang manusia yang tidak bisa membaca dan menulis diperintahkan untuk membaca ketika itu. Mana biqari, aku tidak bisa membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalimat ini menghujam ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad turun, menggigil ketakutan. Apa makna yang bisa kita ambil, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Kita diperintahkan untuk membaca. Sudahkah pernah kita merenungkan siapakah diri kita ini? Di mana kita berada? Dan mau kemana kita akan pergi? Mungkin tahun-tahun sebelumnya kita berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai, dan sekarang kemana mereka pergi? Dan kita pun akan ikut dengan mereka. Dunia ini akan berakhir. Kita akan mati, pasti akan mati. Ternyata, subhanallah, perintah untuk membaca Allah titipkan di dalam saraf kita. Ditemukan di abad ke-20 oleh ahli saraf di California University. Ahli-ahli saraf meneliti, Bapak Ibu, ada sebuah fungsi otak yang ketiga yang ada di dalam otak manusia, yang mereka menamakannya dengan titik Tuhan.
Kenapa mereka menamakan dengan titik Tuhan? Karena titik ini mendorong manusia mencari Allah. Siapa yang tidak menemukan makna tertinggi kehidupan, maka ada sesuatu yang hilang dari dalam dirinya. Dalam psikologi ini disebut dengan split personality, keterbelahan jiwa. Kaya, jabatan dia tinggi, tapi stres dalam kehidupan. Ada sesuatu yang hilang. Begitu banyak orang-orang yang tidak menemukan apa yang dia cari dalam kehidupan ini, sehingga dia mengakhiri hidup. Di Amerika ada sebuah jembatan yang sangat populer bunuh diri, San Francisco. Sebuah jembatan yang lebih dari 2 kilometer lebih. Tempat populer orang-orang bunuh diri di Amerika. Bahkan disiapkan tempat-tempat di pojok-pojok jembatan itu. Telepon gratis, yang apabila diangkat telepon itu akan terhubung dengan psikolog yang dibayar oleh negara. There is hope, make the call. Angkat dulu teleponnya, masih ada harapan. Begitu banyak ribuan orang mati bunuh diri di atas jembatan ini. Subhanallah, 1400 tahun yang lalu fenomena ini sudah dijawab oleh baginda Rasulullah SAW. Apabila Bapak Ibu merasakan kehampaan dalam diri, dalam kehidupan ini, fungsi otak ketiga Bapak Ibu sedang mendorong Bapak Ibu mencari Allah. Carilah, menangislah, bersujudlah karena Allah, takutlah kepadanya. Jangan bermain-main dengan Allah. Orang-orang yang tidak mengenal Allah akan bermain-main dengan hukum Allah. Bagi anak-anak remaja yang merasakan kehampaan, maka mereka mencari pelarian, bergabung dengan geng motor, menggunakan narkoba, melakukan kesenangan-kesenangan sesaat, bermaksiat, pergaulan bebas. Ini adalah pertanda bahwa manusia sedang mencari jati diri sejati. Untuk apa dia hidup? Siapa dia? Di mana dia? Dan mau kemana dia akan pergi? Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apa yang harus kita ambil pelajaran ya Bapak Ibu? Kita harus mampu sebelum meninggal dunia. Tidak ada jaminan. Hal yang sama, kita masih berkumpul melaksanakan sholat Idul Fitri tahun depan. Tidak ada jaminan bahwa kita akan masih berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Tidak ada jaminan bahwa kita masih berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai. Kedua orang tua kita, mertua, istri, suami, dan anak-anak. Tidak ada jaminan. Kehidupan ini pasti akan berakhir. Maka sebelum berakhir kehidupan ini, maka kembalilah kepada Allah. Kembali kepada fitrah. Itulah yang disebut dengan Idul Fitri. Kembali ke titik nol. Ketika kita bukan hanya sekedar merayakan hari raya, melakukan silaturahmi, tetapi kita kembali kepada Allah dengan hati yang suci, di mana Rasulullah berjanji bagi orang-orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan, melaksanakan amal ibadah apapun di bulan Ramadan, maka seluruh dosa-dosa yang pernah dilakukannya akan diampuni oleh Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin mengimbau kepada diri saya, juga kepada Bapak Ibu yang hadir hari ini. Apabila ciri-ciri yang saya sebutkan tadi, bawaannya adalah serba salah, sedih, tidak tahu apa masalahnya, kemudian
serba salah dalam kehidupan, itu adalah pertanda otak ketiga Bapak Ibu sedang mendorong Bapak Ibu mencari Allah. Posisinya berada di sini, di atas pelipis. Orang Amerika menamakannya dengan titik Tuhan. Marilah bersama-sama, biarkan God spot itu bergetar, bersujud, bergetar kepada Allah, takut kepada Allah. Saya pernah membaca hasil penelitian ahli medis, orang-orang yang mengalami vertigo, orang yang tidak mengalir darahnya ke titik ketiganya, ke God spot ini, maka berlama-lama dalam sujud ketika sholat, supaya mengalir darah ke God spot. Coba bayangkan, apabila dengan kondisi sekarang, kita yang sudah berapa kali mengalami bersama-sama di Idul Fitri ini, adakah Idul Fitri ini Allah berikan kebebasan kepada kita mengampuni semua dosa-dosa kita? Ataukah hati ini bebal, hati ini keras, karena begitu banyak maksiat yang dilakukan, karena begitu banyak dosa yang dilakukan, karena begitu banyak uang haram yang dimasukkan ke dalam mulut? Bapak yang bertanggung jawab mencari nafkah, adakah pernah membawa nafkah yang tidak halal dan dimasukkan ke dalam mulut anak-anak Bapak? Ibu, akankah dirimu rela engkau dinafkahi dengan uang-uang yang bukan menjadi hakmu, yang bukan menjadi uang yang hak anak-anakmu, kemudian kau belikan makanan, kau masak, kemudian kau berikan, kau suapkan ke dalam mulut anak-anakmu? Demi Allah, demi Allah, apabila Allah membuka hijab pandangan matamu, sebenarnya engkau sedang memberikan apa ke dalam mulut anakmu? Sedang memberikan bara api neraka ke dalam mulutmu. Bertobatlah kepada Allah, bahwa kehidupan ini akan mati, bahwa kehidupan ini akan berakhir. Kehidupan ini akan dipertanggungjawabkan sekecil apapun. Mudah-mudahan kelak segala kesalahan dan kelalaian yang pernah kita lakukan, Allah ampuni, Allah sambut ruh kita ketika kita akan mati. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsu 'anil hawa fa innal jannah hiyal ma'wa. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah wa lakum wa liwalidayya wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wattaqullah
mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari Bapak Ibu sama-sama kita angkat tangan kita. Kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, segala puji hanya milik-Mu, kemuliaan hanya milik-Mu, keagungan milik-Mu, kebesaran milik-Mu, kekuasaan milik-Mu. Ya Allah, Engkau Raja langit dan bumi. Kami hanya makhluk yang Kau ciptakan. Kami mengucapkan syukur padamu atas nikmat yang Kau berikan. Begitu banyak nikmat yang Kau berikan, ya Allah. Maafkan kami yang lupa bersyukur padamu. Ampuni kekhilafan kami. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Ampuni kemunafikan kami. Ampuni kedua orang tua kami. Kasihanilah mereka, ya Allah, sebagaimana mereka mengasihi kami sejak kecil. Apabila ada kebaikan yang kami lakukan, sampaikan, ya Allah, kebaikan itu kepada kedua orang tua kami. Ya Allah, ya Rahman, Engkau kumpulkan kami di tempat ini untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Setelah 1 bulan penuh berpuasa, terimalah puasa kami, ya Allah. Terima amal ibadah kami. Terimalah zakat kami, sedekah kami. Kami sadar masih penuh dengan kekurangan, karena kami pun Kau ciptakan sebagai makhluk yang lemah di sisi-Mu, ya Allah. Jadikan semua apa yang kami lakukan adalah penghapus dosa dan kesalahan kami di masa lalu, ya Allah. Apabila ada kebaikan yang kami lakukan, jadikan itu menjadi jalan penerang bagi kehidupan kami kelak dan kedua orang tua kami. Ya Allah, kami mohon padamu, sampaikan kami ke Ramadan yang akan datang. Kami sadar akan kembali padamu, ya Allah. Jangan jadikan dunia yang fana ini melalaikan kami padamu. Apabila dia adalah Ramadan yang terakhir dalam kehidupan kami, Idul Fitri yang terakhir dalam kehidupan kami, ya Allah. Kami tidak lagi bertemu dengan orang-orang yang kami cintai dan berkumpul silaturahmi. Jadikanlah, ya Allah, ini adalah Ramadan yang terindah dan yang terbaik di sisi-Mu, yang menjadikan jalan terang ketika kami kembali padamu. Jadikan setiap rasa haus, dahaga, rasa letih adalah menjadi cahaya, ya Allah. Jadikan Idul Fitri ini yang terbaik di sisi-Mu, di mana kami memperbaiki silaturahmi kami. Ya Allah, kami cinta kepada bangsa ini, kepada umat kekasih, karena umat kekasih-Mu Nabi Muhammad SAW yang besar di negeri ini. Jadikanlah anak-anak kami
menjadi anak-anak yang soleh, soleha, yang kelak, yang kami akan tersenyum ketika kami menghadap-Mu ya Allah. Yang mengikuti jejak kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan biarkan Nabi Muhammad menangis melihat negeri ini. Izinkan ya Allah, berikan kami kekuatan, bimbing fikiran dan hati kami, berikan kami kesempatan untuk mengajak manusia mengenal-Mu, mengikuti jejak kekasih-Mu. Bimbing para pemimpin bangsa ini ya Allah, yang mampu membawa bangsa ini menuju kejayaan. Cegah siapapun ya Allah yang tidak berniat baik bagi bangsa ini. Ya Allah, apabila sudah tiba masa kami berakhir di dunia ini, izinkan kalimat yang terakhir yang terucap adalah kalimat La ilaha illallah. Apabila kami tak mampu mengucapkannya, bibir kami keluh, izinkan istri atau suami kami, anak-anak kami, keluarga kami ya Allah, yang berbisik di telinga kami. Apabila kami meninggal dunia dalam keadaan kesendirian ya Allah, tak ada yang menemani. Kirim malaikat-Mu ya Allah, kirim malaikat-Mu yang menemani kami untuk menghadapi sakratul maut. Godaan iblis laknatullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi la'allakum tadhakkarun wazkurullaha yazkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.